aja. Ya itulah sudah aku jawab. Maka tepatlah tema ini. Konten sesat jawabannya ya. Itu jawabannya. Jadi boleh aku melakukan pembela diri ya kan? Setiap orang berhak membela diri kan? Ya silakan membela diri, tapi harus berdasarkan dengan data yang ada. Silakan Anda loloskan diri Anda dari kelompok orang yang disesatkan Kristus palsu itu. Silakan. Ya, jadi aku rasa kalau nggak salah ya Matius 24 ayat 24 ya kan? Waspadalah terhadap Mesias palsu yang datang kepadamu, katanya kan. Artinya jangan tidak serta-merta itu dikatakan kepada murid-muridnya. Itu berlaku sampai selama dunia ada. Kepada aku kena juga, kepada generasiku juga hati-hati. Nah, itulah longormu, itulah ya, kelebihan Kristen itu begitu. Karena kenapa? Dia pandai menipu. Dia pandai menipu dengan memelintir kitabnya sendiri. Sudahlah, itu surat kabar, bukan firman Tuhan, dipretelin sepenuh perut. Itu ucapan Yesus hanya untuk muridnya yang sedang duduk di Bukit Zaitun. Tapi nanti kasih aku kesempatan bicara ya. Udah, saya lebih baik diam daripada berdiskusi sama anjing kurap yang tidak ada ilmu, kerjaan cuman menyesatkan. Anjing kurap ngapain dia diskusi kalau tugasnya hanya menyesatkan manusia. Tapi memang kitab suci saya menjelaskan bahwa orang kafir itu selalu membantu setan. Iblis itu selalu kemudian menggunakan saudara-saudaranya itu kafir untuk membantunya menyesatkan manusia. Itu kerjaan kalian itu memang gitu. Gak bisa, saya tidak bisa membiarkan orang yang penipu kayak kau itu untuk berbicara sebelum kau jujur bahwa itu bukan ucapan Yesus untuk orang di luar daripada kelompoknya. Boleh kubuktikan ya cuma ya. Sebentar lah aku buktikan. Itu ucapan Yesus hanya kepada saudara-saudaranya yang ada di Bukit Zaitun, bukan untuk kalian Kristen. Kalian ini siapa? Kalian ini siapanya Yesus? Hah? Kalian ini siapanya Yesus? Anak-anak Tuhan Yesus. Udah kau turun. Bohong, penipu. Yesus mana ada punya anak-anak seperti kalian pemakan babi. Udah kau ke gereja sana, bersihkan kloset. Jangan kau suka nipu. Gak bagus itu. Nipu anak-anak yang ini Yesus. Mana ada. Kalau Yesus pun punya anak, nonotnya dipotong semua kulupnya. Gak makan babi, gak ibadah minggu, gak nyembah dirinya. Kau bilang aja kami adalah penyembah dari makhluk yang keluar dari kubur yang memakai nama Yesus. Nah gitulah. Itu baru betul. Apa itu maksudnya batukmu? Majeniati. Batuk lu itu apa maksudnya? Woi, batuk kayak orang minta nasi. Sebenarnya kalau orang ini diskusi mau jujur saja enak sebenarnya kan. Kita mau bilang apapun iman kalian tetap Yesus, ya udah, kenapa kalian takut? Tapi yang penting gak ada kejujuran, pasti gak ada keributan. Mau apapun bilang, udah Tuhan kami Yesus, sudah selesai. Kita mencari kebenaran, jangan pula menipu-nipu, itu aja. Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Ini nasihat Yesus kepada siapa? Kepada kami Kristen. Itu aja udah salah. Itu aja udah keliru, itu aja udah nipu. Yesus menasihati muridnya Bani Israel, bukan menasihati kalian. Nah, di sini aja pondasi awalnya aja udah keliru. Mentang-mentang kalian yang punya kitab, sampai semua yang ada di dalamnya itu berasa kalian itu yang ucapan itu untuk kalian. Bukan kayak gitu dong. Itu ucapan Yesus untuk muridnya, dicatat oleh penulis buku Matius. Dicatatnya, tapi bukan berarti itu kalian di situ. Itu ucapan Yesus untuk Yahudi. Kalian bukan Yahudi. Justru dengan pola seperti itu, maka semakin nampak kalian ini memang serigala.
Yesus berbicara kepada domba. Kalian yang bukan domba berasa Yesus bicara sama kalian. Berarti kalian nyamar domba. Serigala berarti. Tolonglah saudara ya, supaya bisa kalian itu tercerahkan. Gimana mau tercerahkan kalau Yesus bicara kepada Yahudi, kalian yang merasa? Lucu kan? Yesus berbicara kepada muridnya Bani Israel. Mereka duduk-duduk bersama di Bukit Zaitun. Lalu kata mereka, Guru, katakan kepada kami. Nah, kata kami itu merujuk kepada siapa? Kepada kami Kristen. Kan dompa lah. Penipu. Jujur aja, oh iya itu ucapan Yesus kepada murid-muridnya Bani Israel. Nah, baru kita bicara dengan bagus. Oke, berarti Anda udah paham kan? Duduk perkaranya seperti apa? Paham. Berarti di situ tidak berbicara dengan orang Kristen kan? Tidak. Nah, itu akan nyambung itu sampai kepada klimaksnya, di mana tak ada dusta di antara kita. Begitu saudara. Jadi Anda kemudian mengakui, oh iya Yesus memang berbicara kepada pengikutnya pada saat itu. Nah, artinya Islam dan Kristen di luar garis. Akhirnya nanti akan muncul pernyataan-pernyataan Yesus ketika dia ditanya, apa tanda kesudahan dunia ini dan apa tanda kedatanganmu? Nah, itu dijelaskan kepada siapa? Bani Israel. Ketika Yesus mengatakan waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, siapa kamu di situ? Kalian sudah bisa mendudukkan, oh Yesus menasihati muridnya Bani Israel agar mereka waspada. Tapi yang terjadi selama kita diskusi, seakan-akan Yesusnya itu memperingati Kristen. Kristen, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Mereka yang merasa, Kristen yang merasa, sehingga umat Islam ini yang dijadikan kambing hitam sebagai penyesatnya. Kan gak nyambung. Yesus berbicara kepada Yahudi, Yahudi, waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kamu, Yahudi. Orang Kristen masuk ke dalam merasa dirinya yang disuruh ya waspada, sehingga umat Islam jadi sasaran, dikambing hitamkan sebagai penyesat. Padahal itu ucapan Yesus kepada Yahudi. Nah, di luar Yahudi ada dua golongan. Siapa itu? Islam, Kristen. Tapi Kristen merasa bahwa dia juga masuk ke dalam golongan yang diperingati oleh Yesus, sehingga yang ada di luar cuma Islam doang. Berarti nanti yang menjadi kambing hitam cuma Islam. Siapa yang rugi? Ya kalian Kristen, rugi sendiri. Nggak bisa sampai kepada kebenaran. Kenapa? Kalian mendudukkan bukan pada porsi keadaan yang seharusnya pada zaman itu. Andai saja kalian mau jujur, Yesus berbicara meminta muridnya agar waspada. Berarti di luar dari murid ada dua kelompok. Yang pertama Islam, yang pertama Kristen, yang kedua adalah Islam. Pertanyaannya, yang datang kepada muridnya pendiri Kristen atau pendiri Islam? Itulah jawabannya. Penyesat itu siapa? Makanya kalian itu kayak apa ya? Kayak orang kejar ekor. Kenapa? Kalian tidak bisa mendudukkan keadaan cerita yang ada pada zaman itu. Yesus menasihati siapa? Nasihati Yahudi. Di luar Yahudi yang menjadi kandidat yang sebagai penyesat siapa? Islam dan Kristen. Nah, dia akan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Sekarang cari di rumah Islam. Di Islam ada nggak kemudian ajaran-ajarannya membawa-bawa nama Yesus Kristus di gereja, di masjid, di kajian, di pesantren-pesantren, mengajak orang kemudian bertakwa dengan memakai nama Kristus Yesus? Ada nggak? Nggak ada. Ke gereja, coba periksa di sana. Oh, ternyata di situ tempatnya. Ternyata gereja lah tempatnya orang memakai nama Yesus Kristus. Dan mereka bukan kelompok Yahudi, tapi kelompok di luar Yahudi. Itu baru bisa sampai kepada poin kebenaran. Diskusi dibangun secara intelektual. Kita membangun karakter anak Indonesia dengan menggunakan kerangka berpikir dalam mencari kebenaran. Bukan embulet nipu. Yang dimaksud di situ siapa? Ya kami lah. Ingin kulempar asbak rokok mulutnya orang suka nipu kayak gitu. Bukan kalian, aku aja. Itu Yahudi sedang berbicara dengan gurunya Yesus. Ya, kita di luar jadi penonton, Islam dan Kristen.
Nabi Muhammad kah yang datang ke abad pertama kepada murid-murid Yesus, atau Paulus? Itu jawabannya. Nggak ada ujung pangkalnya, Bang. Kalau Islam Kristen berdebat itu nggak ada ujung pangkalnya, mending hentikan. Ya memang nggak ada ujung pangkalnya selama mereka nggak jujur, selama mereka hanya berdusta, mereka memanipulasi data Bible sendiri yang memang nggak bisa. Tapi coba kalau mereka mau jujur. Ini ucapan siapa? Ucapan Yesus. Kepada siapa Yesus berkata? Kepada Bani Israel. Siapa yang mengatakan, katakan kepada kami, Bani Israel. Ketika Yesus menjawabnya, maka itu jawaban untuk siapa? Bani Israel. Apakah itu termasuk jawaban untuk Kristen? Enggak. Itu baru diskusi bisa bagus. Kami, iya, itu adalah ucapan kami untuk generasi berikutnya dan sekarang ini. Wah. Benar-benarlah sempurna Al-Quran ini mengatakan wa ikhwanuhum yamudunahum fil gayyi tsumma la yuksirun. Saudara setan itu adalah orang kafir. Dia membantu setan di dalam mendurhakai Tuhan, dan mereka tidak akan henti-hentinya menyesatkan. Itulah kalian. Coba ada nggak yang mau jujur di sini bahwa Matius 24 itu hanya untuk Bani Israel? Ada nggak? Silakan. Nah, silakan Asep. Tadi typing di bawah katanya Bang Juma yang menyesatkan. Di mana Bang Juma menyesatkannya? Asep dibuka. Silakan Bang, silakan Saudara Asep. Kang Asep belum mandi. Nah, kan? Sep, bukan Asep. Sep. Bukan Sep. Adam pun oten juga nih, Adam. Oten juga. Waduh, Adam Inul ini. Adam Inul. Bang Adam. Halo. Ya, Asep knalpot gimana? Ada yang mau disampaikan? Ya, ada yang mau disampaikan? Kan longor, dia typing berani, Bang. Lah kabur. Waduh, ini mah makanan Bang Blender. Lanjut Bang Blender, tetap mute. Malas sekali teman. Dia rindu sama Bang Juma ini, pasti rindu dia nih. Jangan naikin yang udah expire juga Bang Blender. Yang penting dia tidak dalam pengaruh minuman keras sih, bisa diajak bicara. Tapi kalau lagi mabuk dia susah. Mabuk nggak dia? Coba dicek. Rasmi. Ya, selamat siang, saudara-saudara. Kayaknya dia enggak lagi pengaruh minuman nih. Aman ya. Bu Rasmi sekarang jam berapa? Kamu ini lagi nyanyi atau lagi bertanya nih? Ya, saya lagi bernyanyi. Jam berapa? Jam berapa sekarang? Kalau nyanyi ya nggak usah dijawab, nyanyi aja. Masih pengaruh minuman kayak. Masih minumnya tahun baru kemarin, pusingnya sekarang ini. Biasanya efeknya agak lama ini. Pak Adam ini, Pak Adam. Ini Oten ini begitu naik di kembali nggak bisa bicara, lari semua di bawah typing, di atas jantungan. Oten. Pak Adam kau monitor. Adam. Aduh. Susah Bang. Adam Inul susah, diturunin aja Bang. Iya. Rasmi, apa kabarmu Rasmi? I'm fine. Anjir. I'm fine. Aduh. Gimana sehat Rasmi, sehat? Sehat? Very healthy. Yes, I'm very healthy. Tante Amerika sekarang jadi Tante Amerika. Gimana? Masih Yesus Tuhanmu? Yes, I love it, Jesus. Muka masih peta. Yes. Yes, muka masih peta. Yes, I am anak Yesus. Anak Yesus. Yes. Anaknya lagi. Yes. Muka masih peta ya, kotak-kotak ya.
Iya, seperti Yesus. Seperti Yesus. Yesus mana kotak mukanya, ngarang aja kau. Ngarang. Mana ada Yesus Bani Batak, Rasmi, jangan ngasal kau. Sudutnya kau lihat sudutnya. Ya, macam lapangan bola ya, pemain bola ya, sudut kanan ya. Bangga, mula college ngaji bangga. Yes, how are you, Mister? Jadi Rasmi, kenapalah kau masih menuhankan Yesus, Rasmi? Cinta kali kau sama Yesus. Karena Yesus itu adalah Allah firman yang hidup menjadi manusia, namanya Yesus. Masih itu aja. Banyak kali Tuhanmu. Sekarang coba pastikan, siapanya Tuhanmu? Yesus, firman, Allah, siapanya? Firman yang hidup itu adalah Allah menjadi manusia, namanya Yesus. Jadi yang Tuhan itu firman yang hidup. Firman memang hidup lah, dia lagi jual gorengan sekarang. Firman, kau pun ngapain lupa panggil dia? Lagi main bola bang, Firman Hutina. Iya, firman lagi hidup nih sekarang. Bukan, maksudnya apalah dasar kau menuhankan Yesus sedangkan dia nggak pernah mengatakan diri Tuhan? Oke, di Yohanes 1 pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, ia menjadikan segala sesuatu, dan firman itu menjadi manusia, namanya Yesus. Jadi Yesus adalah pencipta langit dan bumi. Firman itu bersama-sama dengan Allah, ia menjadikan segala sesuatu. Lalu firman itu menjadi manusia. Jadi sebelum menjadi manusia, firman itu menjadikan langit dan bumi dan manusia. Setelah selesai dan karena manusia jatuh ke dalam dosa, maka firman itu menjadi manusia untuk mengajari dan menyelamatkan manusia. Itu dia. Kalau bisa piring. Kalau matahari itu pada mulanya apa? Matahari itu tidak pada mulanya itu diciptakan oleh firman yang hidup. Tunggu, saya ulang lagi. Saya ulang lagi. Awal dari penciptaan matahari itu apa? Awalnya. Awal. Dia matahari, langsung matahari, tidak ada awal. Dia matahari ya matahari. Oh, tidak berawal dari instruksi, ide, firman gitu, enggak? Enggak ada kemudian firman keluar dari mulut Tuhan. Jadilah benda-benda penerang. Itulah. Nah, itu pada mulanya firman. Itu ada. Ya. Itu ada pada mulanya firman. Iya, tetapi yang berfirman di situ adalah firman yang hidup. Loh, apa bedanya dengan Yesus? Apa bedanya? Pada mulanya adalah firman. Matahari itu pada mulanya adalah firman. Firman yang tadinya bersama-sama dengan Tuhan, kemudian firman itu keluar dari Tuhan. Setelah firman itu keluar dari Tuhan, maka jadilah dia matahari. Coba dudukkan dulu matahari dengan Yesus sama-sama nih. Keluar dari Tuhan. Berupa apa dia keluar dari Tuhan? Antara Yesus dan firman. Antara Yesus dan matahari. Berupa apa? Yesus manusia. Sabar dulu, Yesus manusia, matahari adalah sumber cahaya. Nah, bagaimana dua oknum ini bisa keluar dari Tuhan? Berupa firman atau berupa apa? Oke, firman Allah yang hidup dihidupkan. Setelah hidup dia Allah. Lalu Allah yang dihidupkan, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Maksudnya jadi, gimana ini teman-teman? Ada tingkatan ya, ada tingkatan. Ngerti enggak kalian penjelasan? Ada urutannya. Ngerti enggak? Bentar, begini, dengarkan sekali lagi, Coba diulang dulu Bu, diulang dulu Bu pertanyaannya Bu. Diulang. Saya tanya, siapa pertanyaanmu yang salah Juma? Ya satu-satu, jangan kayak Kristen siapa, sebentar. Bentar, begini, bukan salah
pertanyaan dia, bukan salah. Matahari dia, kan benda, Yesus juga benda. Nah, benda-benda ini keluar dari Tuhan berupa apa? Itu aja dulu, simple, singkat. Benda-benda ini benda hidup berupa manusia dan benda hidup berupa matahari. Oke. Sekarang pertanyaan saya, benda-benda ini keluar dari mulut berupa apa? Keluar dari Tuhan. Oke, benda-benda itu keluar dari mulutnya Tuhan Yesus sewaktu dalam wujud Allah. Kenapa jadi inilah gilanya kau? Kenapa jadi mulutnya Yesus? Itu ya, kenapa jadi? Inilah kau longormu. Makanya saya benci diskusi dengan orang Kristen, suka sekali menipu. Udah diam. Inilah kenapa saya itu paling benci diskusi sama Kristen ini, karena memang suka menyesat, menipu. Kok matahari keluar dari mulutnya Yesus? Pengen ku robek mulutnya wanita ini. Bodoh, bahlul, sombong, dongo, kuntil, bengek. Masuk mualaf ya, senang. Dalam wujud Allah, Juma. Gimana kemudian matahari keluar dari mulutnya Yesus? Itu buah-buah pengajaran kayak gitu. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Oke, dengarkan dulu. Yesus itu manusia yang keluar dari mulut rahim. Nah, sekarang pertanyaan sederhananya saya, dengar, tolong hargai diskusi ini ya. Dia adalah Allah. Tolong dihargai diskusinya ya, jangan bengek, jangan dongo. Ya, kalau dongo jangan diskusi, turun. Jangan diskusi kalau Anda dongo. Yesus itu benda, matahari benda. Dua benda ini keluar dari Tuhan dalam rupa apa dia keluar? Bisa-bisanya dia mengatakan matahari keluar dari mulut Yesus. Udah longor kali rupanya mulutnya itu, sampai matahari bisa keluar. Kau juga ngomongnya kasar banget, cuma kayak kau. Saya kasar kepada orang tompel yang otaknya dongo, stupid. Ya itulah buah-buah dari pengajaranmu. Enggak masalah. Kau debat sama saya sini. Boleh. Sekarang saya tanya samamu. Yesus dan matahari keluar dari Tuhan dalam rupa apa? Dalam bentuk apa? Logos. Apa logos itu? Firman. Firman kan? Berarti matahari pada mulanya apa? Enggak, saya mau cerita tentang logos. Muntah bedak langsung. Itulah kalian. Kalau diajarin untuk waras, kembali ke gila. Kau sudah mengatakan dua benda ini keluar dari mulut Tuhan berupa apa? Logos. Pakai bahasa tipu-tipu. Bilang aja firman. Dua benda ini keluar dari mulut Tuhan berupa firman. Nah, berarti kalau begitu matahari pada mulanya apa? Dengar dulu deh, Juma kau dengar dulu. Sebenarnya matahari pada mulanya apa? Kau dengar dulu, jangan kau merasa. Matahari pada mulanya apa? Silakan. Dengar Juma. Sebenarnya begini. Saya ketika kau membaca Alkitab pada mulanya itu saya percaya banget sama kau. Ketika kau belok-belokin ayat Alkitab, kitab biasa kau itu, yang membelokkan tuyul, kok saya pula yang tidak percaya kau. Pertanyaan saya jelas. Berusaha apapun. Pertanyaan saya jelas. Matahari itu pada mulanya apa? Belokin ayat Juma. Udah, kau ke neraka sana, kau ke neraka. Bilang aja kalau kau tidak sanggup hadapi saya, bilang. Gak apa-apa. Kamu tinggal ditendang bokongmu sampai ke dapur gereja, tidak masalah pun. Kita cari orang yang agak sedikit bisa waras, yang mau waras. Matahari, Yesus, dua benda. Oke, dua benda ini keluar dari mulut Tuhan. Dalam rupa apa? Karena di dalam Yesaya 55 nomor 11, firman yang keluar dari mulutku, ya, tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia sebelum apa yang kulontarkan itu terjadi sesuai dengan apa yang aku mau. Begitu juga di Mazmur 339. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini baik kali narasumber ya. Gak cukup rupanya saya di sini. Jadi ketika kemudian Yesus dan matahari kita bandingkan, dua benda ini dua-duanya keluar dari Tuhan dalam rupa apa? Itu aja pertanyaan saya. Tadi sudah ada yang mengatakan dalam rupa firman. Nah, itu udah pintar itu. Berarti matahari pada mulanya adalah firman. Yesus pada mulanya adalah firman.
Sama kan? Sama. Firman itu bersama-sama dengan siapa tadinya? Allah. Dan firman itu adalah Allah katanya. Ya sudah, kalau begitu, kalau Anda mengatakan Yesus itu adalah Allah, maka matahari juga adalah Allah. Gitu cara belajarnya. Kenapa sih kalian itu susah kali waras? Hah? Kenapa kalian susah waras? Kenapa? Ya, 007 monitor. 007. Bang. Ya. Salam. Izin Bang, di bawah Bang. 007. 007. Tadi komentar. Ya, Indri siapa tadi? Siapa? Andre Windy. Anda kalau diskusi butuh kejujuran. Janganlah nggak jujur, terjadi keributan. Selamat sore. Sore. Sore Ge. Ya, Kristen Bang. Mau tanya. Kristen ya? Ya. Kristen Bang. Ya Bang. Ya. Ya, 007 nih Islam Kristen. Ya, saya Islam. Saya daripada Sabah, Malaysia. Oh, Abang Islam. Ya, Oh iya iya. Di bawah orang Kristen nih, saya mau tanya. Bang, di bawah dulu Bang ya. Assalamualaikum. 303. 303. Ya, Islam Kristen Bang. Islam Bang. Islam di bawah Bang. Assalamualaikum. Islam ditahan dulu Bang. Islam tahan dulu Bang. Oke, gas. Maksud dari oten sesat ini apa Bang? Hah? Belum mana Bang Dari Cuma? oten sesat. Oten sesat. Ya, oten sesat. Ya. Belum mana Bang Cuma? Bentar. Mana ya? Oten sesat. Oten sesat, Bang. Sesat gimana ya Bang? Enggak. Dari Bang. Bang, abang Katolik apa Protestan Bang? Tombak kalian tumpul. Sesat kenapa ya Bang? Tombaknya tumpul dari tadi malam 6 kali saya ditombak. Gak mati-mati gue, itu kebal gue kebalan. Makasih teman-teman yang sudah kasih akun kuat ini ya, Masya Allah. Ya, kenapa Kristen itu? Ini pertanyaan. Apakah oten sesat? Nah, kalau kita melihat Bung di dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5, Yesus menasihati muridnya Yahudi agar waspada kepada penyesat yang datang kepada mereka memakai nama Yesus dan berkata akulah Mesias. Mereka ini akan menyesatkan banyak orang. Jadi Yesus menasihati orang Yahudi muridnya agar waspada kepada penyesat yang datang kepada mereka memakai nama Yesus dan berkata akulah Yesus itu adalah Kristus. Pertanyaannya, siapa orang banyak yang memakai nama Yesus Kristus itu, yang menjadikan tokoh Yesus Kristus itu di luar Yahudi? Menurut saudara siapa Bang? Kelompok atau komunitas yang banyak yang memakai nama Yesus Kristus sebagai tokohnya, sebagai orang yang dijunjung mereka, sebagai panutan mereka itu di luar Yahudi, itu siapa? Halo? Ya halo. Gak dengar suaranya. Nggak dengar Bang. Yesus berkata, cek. Belum kedengaran? Belum. Bang Zuma kedengeran, G-nya aja yang bermasalah ini. Bang G bermasalah. Kenapa nih? Bang Zuma kedengeran kok aman. Oh, alhamdulillah. Siapa tahu alasan aja berat. Berat pertanyaannya. G, aman G? Ya. G aman. Aman oke, lanjut. Jangan panik G, tenang G. Iya, gini Bung. Yesus itu kan pengajar. Ketika dia datang kepada Bani Israel, dia memperingati murid-muridnya Bani Israel agar waspada kepada penyesat.
di mana penyesat itu memakai nama Yesus dan berkata Yesus itu adalah Kristus. Nah, siapa yang menggenapi nubuatan itu? Penyesat banyak yang memakai nama Yesus Kristus itu di mana? Di luar Yahudi, di Islam kah atau di Kristen? Ya bang, kalau menurut saya sih di Kristen bang. Nah, ini bagus ini saudaraku, ini jujur. Jadi yang dinubuatkan di sana, waspadalah kepada penyesat yang akan menyesatkan kamu, sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Berarti kalau misalnya ada 10 di dalam Kristen orang yang menyesatkan, 10 ini nanti masing-masing memiliki pengikut 10. Yang 10 memiliki 10, akhirnya sampai 2 miliar. Jadi banyak. Jadi gimana? Apa tindakan Anda setelah tahu bahwa ternyata penyesat itu ada di kelompok saudara? Gimana dong? Sebenarnya sih bang, ya saya itu gimana ya? Mau percaya dan tidak percaya, tapi gimana jadi bingung gitu bang. Abang ini dari mana? Katolik atau Protestan? Katolik bang. Oh, Katolik memang lembut hatinya dan lebih mudah dapat hidayah biasanya daripada Protestan. Nah, sekarang kalau misalnya Yesusnya menubuatkan datang penyesat dan penyesat itu ternyata berasal dari luar Yahudi, dan memang akal kita mengarahkan kita untuk tahu bahwa yang dimaksud di sini adalah kelompok yang Anda sebutkan tadi, yang Anda maksud tadi, yaitu Kristen. Ya, seperti bang, itu bang. Kayak gimana ya bang kalau macam pergi ibadah, kadang juga gimana ya, kayak bingung gitu mau berdoa kepada siapa. Iya, karena ada 3 di situ. Betul tak? Iya bang, iya bang. Sebenarnya sih betul sih. Cuman kayak bagaimana iman saya ya mau mulai luntur juga, aku kayak nggak tahu gitu. Nah, tadinya abang kapan terakhir ke gereja? Tidak pernah. Bah. Kadang pergi, kadang enggak. Gitu. Iya. Soalnya bingung bang. Iya, jadi kalau misalnya Anda sudah mengalami kebingungan, sebenarnya itu sudah ada cahaya yang kemudian membuka tabir kegelapan yang dianut oleh saudara-saudara kita yang lain, yang dialami oleh saudara-saudara kita yang lain, karena mereka tidak memiliki kemudian pijakan untuk keluar dari lingkaran itu. Mereka akan ngotot mempertahankan ketidaktahuan mereka ketika kita datang menjelaskan, menguraikan duduk perkara yang sebenarnya mereka menganggap kita ini penyesat. Begitu. Nah, kalau saudara sekarang menjadi bingung, itu artinya otak yang ada di kepala Anda itu berfungsi. Karena Yesus berkata kepada muridnya agar waspada kepada penyesat yang datang dengan memakai namanya dan berkata akulah Kristus. Sedangkan satu-satunya kelompok yang datang kepada Yahudi, mengaku pengikut Yesus adalah Kristen. Sedangkan Hindu, Buddha, Islam tidak. Berarti kandidat yang dimaksud banyak orang ini ya Kristen. Iya bang. Sebenarnya sih iya, betul juga bang. Gimana ya, yang saya heran tuh bang, waktu saya buka Alkitab itu, ya bang, cek. Iya, terus. Bang, iya. Saya waktu buka Alkitab itu di situ kalau nggak salah di ayat 23, Ohala itu bang, Ohala dan sama apa? Oliba bang, itu nggak masuk akal sekali tuh bang. Iya. Ya jadi memang banyak. Jadi gimana? saya situ
mulai bingung bang, kok di apa kitab suci ada seperti firman Tuhan yang berkata seperti ini bang. Ini saya bingung bang. Iya, sebenarnya kalau saya jarang buka Alkitab pak, saya buka-buka bang, itu mulai bingung bang. Sama seperti saudara David ini, saudara David juga sudah mulai sedikit lagi dia bersyahadat. Si David jelek ini, anak terusir, tuh orang bingung. Dia kayak orang bingung ya. Udah mau syahadat dia, udah mau syahadat David. Udah. Bang, apa boleh kalau sebelum masuk Islam kita cari tahu Islam, boleh bang? Iya, boleh. Boleh kan? Boleh. Abang punya TikTok nama apa bang, biar saya ikut aja bang. Bang Zuma 01 itu yang di atas. Yang ini bang? Iya, betul. Bang G, abang tanya aja bang tentang Islam sekarang bang. Abang tanya aja selagi ada Bang Juma. Tanya aja abang yang bang ingin tahu tentang Islam. Silakan bang. Iya bang, siap. Yang membuat abang penasaran di Islam, tentang Islam gimana, coba abang tanya aja langsung ya. Iya bang, saya senang sama teman-teman muslim saya bang, soalnya mereka tuh kayak apa, ramah, tidak ada dendam sama orang gitu. Kalau apa bang, biar diejek bang, hatinya sangat sabar bang, biar diejek bang, sumpah. Makanya saya di situ mulai senang lihat mereka bang, kayak mulai akrab bergaul sama mereka. Kalau mereka pergi sholat, saya juga tidak mungkin kan saya tidak sholat ya bang, saya cuma lihat aja dari luar tunggu mereka. Begitu bang. Saudara ini di kota mana? Saya di Weda bang. Weda, NTT. Maluku Utara bang. Oh, iya. Iya, pelan-pelan aja belajar Islam itu pelan-pelan belajar Islam. Karena sebenarnya apalah anak gadis satu ini, ya Allah. Malah debus. Alamak, berasa dunia miliknya sendiri dia. Ngapain dia? Nggak tahu. Dikira seksi apa ya? Dikira seksi apa? Yuk. Jangan merokok. Aduh. Kena nanti. Iya bang. Satu lagi bang. Iya. Yang saya kagumi itu bang, waktu teman saya muslim tuh kalau pergi ibadah tuh pasti buka sendalnya, pakai sepatu, harus bersih. Itu bang, yang bikin saya makin percaya bang, bahwa jalan satu-satunya itu jalan yang lurus. Masya Allah. Yesus juga melakukan hal yang sama. Makanya Yesus itu disebut juru selamat. Selamat itu kalau dalam bahasa Ibrani kan shalom. Shalom itu ya salam. Salam ya Islam akar katanya. Begitu. Jadi kalau dikatakan Yesus juru selamat, berarti Yesus itu adalah juru Islam. Lagian di dalam kitab saudara di Ibrani 5 nomor 7, Yesus itu disebut orang soleh. Soleh itu kan julukan atau karakter yang dimiliki oleh umat Islam. Iya, bang, Yesus tidak disebut Kristiani, tapi disebut soleh. Berarti dia adalah Islam. Maksudnya Islam di sini bukan seperti menjalankan syariat Islam yang ada di kami, enggak. Maksudnya Yesus itu adalah hamba Tuhan yang taat menjalankan perintah Tuhannya. Dan itu memang Yesus katakan di dalam Yohanes 8:29, Yohanes 14 nomor 31, kalau dunia harus tahu bahwa dia itu senantiasa mentaati segala apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Orang yang taat kepada perintah Tuhan itu disebut soleh atau muslim.
Nah, Yesus mengatakan, aku tunduk melakukan apa yang diperintahkan Bapa. Yohanes 4 nomor 34. Berarti dia Muslim. Aku berkata-kata apa yang diperintahkan Bapa untuk aku katakan. Berarti dia Muslim. Perkataannya berdasarkan firman Tuhan, perbuatannya berdasarkan perintah Tuhan. Jadi dia Muslim yang taat. Kami menyebutnya seorang yang soleh. Dan ternyata betul, di kitab Anda Yesus betul-betul disebut orang yang soleh. Dia menjalankan puasa, Bang. Saya sudah pernah dengar ceritanya, Bang. Ya, Yesus pun berpuasa, Yesus pun sunat, Yesus pun sholat. Ya, lalu mengajarkan muridnya untuk berzakat. Apalagi Yesus bersyahadat. Itu semua ibadah-ibadah yang kami praktekkan itu Yesus pun praktekkan. Nah, sedangkan kata Yesus di dalam Matius 5-nya nomor 20, Yesus berkata, jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, maka kamu tidak akan masuk ke dalam surga. Berarti hidup setelah ahli Taurat harus agama yang lebih sempurna, harus agama yang lebih baik dari ahli Taurat. Baru bisa masuk surga, kata Yesus. Berarti, Bang, kalau yang pada zaman dulu tuh, Bang, yang memuliakan Taurat itu masuk surga ya, Bang? Iya, zaman Taurat, orang-orang yang menjalankan Taurat dengan baik, taat kepada Nabi Musa, menyembah hanya kepada Tuhannya Nabi Musa, ya dia masuk kelompok orang yang saleh. Yesus juga begitu. Pada zamannya Yesus, ketika ada pengikutnya mentaati dia untuk menyembah hanya kepada Tuhannya Nabi Musa, maka pengikutnya disebut soleh, orang-orang yang berserah diri. Nah, dalam kaidah Yudaism, orang-orang soleh itu disebut sebagai anak-anak Elohim. Mereka pakai konsep itu, tetapi tidak merasa sebagai anak Tuhan. Mereka hanya mengatakan anak soleh itu apa, anak-anak Tuhan, anak Elohim. Kalau di Islam itu disebut kekasih Allah. Orang-orang yang disebut kekasih Allah, orang yang intim kepada Allah, orang yang akrab dengan Allah, orang yang senantiasa selalu berkomunikasi dengan Allah. Sedikit-sedikit berkeluh kesah kepada Allah, ada masalah bersandar kepada Allah. Ada kemudian sesuatu yang ribet, dia selalu mengeluh kepada Allah, curhatnya kepada Allah. Nah, itu yang disebut kekasih Allah. Itu yang disebut anak-anak Elohim kalau dalam pandangan Yudaism. Cuman segelintir orang, sekelompok manusia di tengah-tengah mereka menganggap anak Elohim itu sebagai Elohim itu sendiri. Makanya Allah tidak mau lagi memanggil hambanya dengan panggilan anak. Takut kemudian nanti dianggap sama seperti orang-orang Yahudi dan Nasara. Begitu. Padahal di Amsal 3 nomor 11 nomor 2, kenapa mereka dipanggil anak? Karena mereka itu adalah orang-orang yang tekun mendengarkan didikan Tuhan, sama seperti seorang anak yang tekun mendengarkan didikan seorang ayah. Nah, itu. Jadi mereka dipanggil sebagai anak-anak Elohim karena mereka adalah orang-orang soleh. Tapi istilah itu tidak dipakai lagi, supaya jangan mengalami keadaan sama seperti Yahudi dan Nasara, yaitu menganggap bahwa Tuhan itu punya anak dan anaknya itu adalah Tuhan itu juga. Seperti itu, Bang. Siapa? Saya juga dengar kajian-kajian, Bang. Enak, Bang, kalau dengar, Bang. Iya. Saudara umurnya berapa? 25, Bang. Masih muda. Kalau David ini sudah 54. Waduh. Oh, masih mendengar nih. 24 saya. 24. Syukurlah. Kalau Bang, kalau apa sih perintah ibadah sholat itu dari zaman Nabi siapa aja sih? Apa zaman Nabi Muhammad doang gitu? Enggak dong. Al-Quran surah Al-Ma'idah itu diterangkan bahwasanya para nabi itu sudah diajarkan untuk sholat, sudah diajarkan kemudian untuk bayar zakat. Coba Anda baca di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 9 kalau enggak keliru saya. Ayat 12, sorry. Di situ dikatakan begini, Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ahzallahu mitsaqa bani Israil
wa ba'athna minhum 12 naqiban wa qala Allah inni ma'akum la in aqamtumus shalah. Sungguh aku Tuhan telah mengambil perjanjian dari Bani Israel, dan aku telah mengangkat 12 orang pemimpin di antara mereka. Lalu aku berfirman kepada mereka, inni ma'akum, wahai Bani Israel, aku bersama dengan kalian. Sungguh jika kalian melaksanakan sholat. Nah tuh, berarti sudah ada perintah sholat. Nabi-nabi terdahulu kan beribadah dengan kaidah ketundukan. Sholat itu artinya berdoa atau tunduk, memuji, menghormat, mengibadahi. Jadi orang-orang terdahulu apakah mereka beribadah? Beribadah. Adam beribadah, beribadah. Abraham beribadah, ibadah. Berarti sholat itu memang sudah ada. Sholat itu ketundukan. Matius 26 nomor 39, Yesus sujud, beribadah. Berarti sudah sholat. Aqamtumus shalah. Jika engkau mendirikan sholat, kata Allah, serta beriman kepada utusan-utusanku, dan kamu bantu mereka dengan pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, pasti akan aku hapus dosa-dosamu. Pasti aku masukkan engkau ke dalam surga. Itu kata Allah. Akan tetapi, faman kafara ba'da dzalik minkum, yang demikian itu, faqad dalla sawa'as sabil. Maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Jadi yang tidak sholat itu adalah orang-orang yang tersesat dari jalan yang lurus. Apa buktinya? Seluruh nabi sujud sholat. Tapi kenapa David kalau di rumah ibadahnya malah senam roll depan, roll belakang? David, buka mic kau David. Dia mau syarat nih. Udah apa lagi kau? David, buka minmu. Lo. Kau kan ini kan masih Kristen. Tadi ku tengok muka kau peta. Kalau kau udah masuk Islam udah berubah muka kau, percayalah. Apa lagi? Nah, udah badan kau lepes. Emang ngaruh gitu. Ya iya betul, pengaruh. Loh, berubah semua. Islam itu kan bersih. Kebersihan daripada iman. Berubah iman kau, bersih juga hati kau. Wah, berubah semua. Jadi ganteng, gak petak lagi muka kau. Apa lagi? Ya, tengok kau sekarang. Betul, itu betul. Perbedaan semua. Bang Juma, kan ada niat-niatnya sholat tuh kan. Apa udah ada niat dari zaman nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu? Halo? Iya, baik. Jadi niat dalam ibadah itu dijelaskan di dalam hadits Bukhari dan juga Muslim. Inna a'malu binniyat. Segala sesuatu pekerjaan itu tergantung pada niatnya. Jadi kalau misalnya orang-orang terdahulu itu beribadah, tentu sudah ada niat. Ada niatnya memang. Sama seperti ketika saya mau sholat. Sebelum saya mendirikan sholat, pasti diawali niat. Saya berniat untuk ibadah sholat. Apa tujuannya? Untuk menundukkan diri kepada perintah Tuhan. Untuk berserah diri kepada Tuhan. Jadi semua ada niat. Nah, lain cerita kalau misalnya niatnya lain. Misalnya mau menyembah kepada, mau mempraktekkan sholat, tetapi tujuannya ria. Ingin disanjung, ingin dilihat, ingin dikatakan orang beriman, dan seterusnya. Jadi orang-orang terdahulu pasti ada niat, diawali dengan niat. Tidak mungkin mereka beribadah dalam keadaan bermimpi atau tidur. Pasti diawali dengan niat. Segala sesuatu itu diawali niat. Udah enggak nus lagi kan? Tadi ada adik saya lagi senam di samping. Jogging dia. Ya. Aman. Oke, lanjut. Siap bang, siap. Kau kok sedih, Siap bang, siap. Sedih, kenapa?
Nggak bang, ya kayak lagi pikiran aja. Aduh, ini kayaknya udah dapat mulai hidayah ini sama kau DG. Ya betul. Kalau kau udah nggak ke gereja, apa lagi yang kau pikirkan? Bang Juma. Saya kan masih pengen belajar dulu tuh dari video-videonya Bang Juma, biar lebih bagaimana ya Bang, lebih yakin bahwa memang jalan lurus itu cuma hanya di Islam. Masya Allah. Iya. Kalau orang tua saya itu nggak berniat saya, dari saya saja. Cuma karena ya butuh kepastian yang lebih dalam ya Bang. Iya. Jangan sama seperti David. Dia tidak mau masuk Islam karena takut kulupnya dipotong, karena kulupnya sudah dipasang anting. Dan dihias kulupnya dia, dikasih anting dia kulupnya pakai tanduk ikan hiu. Aduh, Bang Juma, kan itu kan apa sih, setiap di Islam kan setiap niat itu kan harus bahasa Arab gitu. Nabi-nabi Saya kalau saya sholat ya, saya nggak ada usalli itu, saya nggak praktekkan itu. Meskipun itu tidak melanggar, tapi saya nggak praktekkan. Ketika saya duduk seperti ini kayak sekarang nih, sudah ada panggilan azan. Niat saya berdiri dari tempat ini, lalu kemudian wudhu, lalu kemudian berdiri di hadapan Tuhan, ya itu sudah. Kenapa saya tinggalkan live? Karena saya berniat sholat, itulah niatku. Jadi saya tidak lafazkan nanti di hadapan sejadah usalli fardhu salati subhi rakaatan. Saya enggak seperti itu. Meskipun sebenarnya itu juga bagus, tapi saya enggak. Saya ninggalkan live ini, teman-teman. Saya izin sejenak. Saya mau ibadah sholat asar dulu. Nanti insya Allah saya akan gabung kembali. Itu sudah niat. Jadi niatku itu bersih. Mulai dari tempat saya berdiri, duduk, berdiri, jalan ke tempat wudhu, lalu ke masjid, sholat. Itu udah niat itu. Niat yang sudah teraplikasi dengan tindakan, pekerjaan. Itu niat saya, itu saya sendiri. Boleh diikuti, boleh juga tidak. Yang sudah ada niat-niatnya boleh. Boleh juga begitu, misalnya tadinya niatnya ke masjid, tapi sampai di masjid, antara jalan di masjid ketemu Pak Bombong ngajak gosip membahas tentang harga cabai, lupa. Bisa juga. Begitu ingat lagi, tadi kan saya mau sholat masjid, sampai masjid, boleh wudhu lagi, boleh kalau ragu karena sudah bersentuhan dengan bom-bom, wudhu lagi, cuci tangan pakai campur pasir, karena udah salaman tadi dengan dia kan ya, pasir dengan 7 kali air. Nah, wudhu, niatkan juga boleh, ya Allah, tapi nggak mesti bahasa Arab, dalam hati aja kan, ya Allah saya berniat sholat maghrib 3 rakaat wajib karena Engkau ya Allah. Takbir, Allahu Akbar. Yang penting jangan pada saat ada bahasa Arabnya itu. Memang dia lihat itu kan anjing. Itu rukun. Rukun itu hukum yang tidak boleh, tidak ada, harus diadakan. Gitu. Kan, Bismillahirrahmanirrahim kan itu bahasa Arab. Iya, memang wajib itu. Karena itu rukun. Rukun itu. Zaman Nabi sebelum Nabi Muhammad tuh kan belum ada itu. Iya. Kenapa Islam itu dikatakan pada hari ini telah kusempurnakan? Itu di Islam tuh, Al-Maidah ayat 3. Hari ini telah kusempurnakan agamamu. Ajaranmu maksudnya. Kenapa? Karena dulu datang ajaranku kepada nabi-nabi sempurna pada zamannya, karena sesuai dengan zamannya, sesuai dengan cuaca, sesuai dengan keadaan, sesuai dengan situasi, maka hukum itu sempurna pada zaman itu. Makanya Yesus mengatakan, masih banyak hal yang ingin aku ajarkan kepadamu, tapi kalian belum sanggup untuk menanggungnya. Tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Tetapi ketika ia datang, yaitu roh kebenaran, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu itu. Ya, memuliakan aku, hukum-hukum, keadilan, dan pengisapan dunia akan dosa. Maka pada saat dia datang, maka seluruh hukum itu akan disampaikan oleh beliau. Sama seperti dalam kitab Yeremia 29 itu kan, aku tahu rancangan-rancanganku tentang kalian, yaitu rancangan Islam, rancangan damai sejahtera. Bukan rancangan mencelakakan, tapi rancangan damai sejahtera, mensejahterakan, mendamaikan.
Itu dinubuatkan itu. Maka Nabi Muhammad datang, pada hari ini telah kusempurnakan agamamu. Aku ridha Islam itu menjadi agamamu. Jadi seluruh ajaran para nabi itu adalah pokok-pokok hukum Islam yang nanti disempurnakan pada saat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu saudara. Jadi seperti misalnya di Mazmur 95 nomor 6, Yesaya 25 nomor 1, Mazmur 150 satu bab, itu bercerita tentang perintah-perintah, itu bercerita tentang syariat-syariat, hukum-hukum yang mereka harus niatkan lalu kemudian mereka praktikkan dengan perbuatan. Itu tapi belum sempurna. Saya kira begitu ya, sahabat. Karena saya harus ibadah. Nah, ini sudah niat nih. Saya harus ibadah asar dulu 4 rakaat, habis itu kita lanjut lagi ya. Lanjut. Pertanyaan bagus saudara David. Jangan lupa nanti kalau sudah masuk Islam, sampaikan ke dokter jangan pakai gunting sunatnya. Itu lebih sakit. Jangan juga pakai ini. Jangan juga pakai apa namanya itu, laser, itu juga nggak bagus. Mending minta sama dokternya pakai ini, solder, itu lebih bagus. Cepat sembuh kalau soldernya. Silakan. Ya Allah, ya Allah. Mungkin Bang Dewa bisa kasih pencerahan tentang Islam, Bang Dewa, monitor. Ini cewek cantik amat ini, Bang. Iya, monitor Dewa. Tadi mendengarkan sih tadi. Ya. Dan pertanyaannya, baik Bang David, Bang G masih monitor Bang G? Siap Bang, saya dengar. Bang G, mana ya Bang G? Siap Bang, siap. Baik. Bang, siap Bang. Tadi Bang Jumasi sudah menjelaskan ya. Bang G di situ tertarik dengan yang namanya bersih. Nah kalau di Islam itu Bang, di Islam itu kami bukan hanya bersih Bang, tetapi kami itu ini tampilannya begini amat ya. Kenapa ya Bang Blender ini? Duh. Baik, kedengar nggak? Tes. Kedengar? Kedengeran. Dengar Bang, dengar. Baik. Di Islam itu, di Islam itu kami bukan hanya diajarkan bersih Bang, tetapi kami diajarkan suci. Jadi poin di sininya Bang, yang namanya bersih itu belum tentu suci Bang. Tapi yang namanya suci itu sudah pasti bersih. Contoh kayak gini. Pada saat abang itu mandi, di Islam ya, kami di Islam ya. Di Islam, kami setelah kami, mohon maaf ya, berhubungan dengan istri, kami diperintahkan untuk mensucikan diri. Bukan hanya mandi, tetapi ada yang namanya syarat-syarat untuk mensucikan diri setelah kita berhubungan. Ataupun seorang istri yang kedapatan menstruasi ya. Nah di situ bukan hanya bersih Bang. Apakah ketika kita menggunakan sabun kita bersih? Bersih Bang. Apakah kita menggunakan sampo kita bersih? Bersih, diakui. Tetapi di situ yang namanya bersih belum tentu yang namanya suci. Begitu Bang. Ya. Nah, terus itu yang pertama, yang kedua, tadi Abang mengatakan Yesus itu adalah jalan yang lurus. Umat muslim mana yang kami tidak sepakat kalau Yesus itu mengajarkan jalan yang lurus? Cuma sayangnya Bang ya, ketika orang-orang mengatakan Yesus adalah jalan yang lurus, sinyalnya ini. Kedengar nggak, Bang Blen? Dengar Bang. Dengeran aman kok Kak. Aduh. Aman. Baik. Kami percaya umat muslim kalau Yesus itu adalah jalan yang lurus. Betul memang, kami mengakui. Cuma sayangnya untuk Bani Israel Bang. Sementara kalau misalkan Abang menggunakan akal di sini. Pada saat Yesus mengatakan akulah jalan. Betul, akulah jalan. Tapi sayangnya Bang, jalan menuju surga lewat pintu Yesus itu sudah tidak ada. Terbukti Bang, kalau kita mau menggunakan akal Bang ya, ada nggak jalan Yesus Bang? Ada nggak di dunia ini Bang? Baik itu di Indonesia atau di luar negeri, ada nggak Bang jalan Yesus? Nama jalan Yesus ada nggak? Nggak ada. Tidak ada Bang. Yang ada itu jalan Muhammad. Jalan Muhammad itu ada. Tapi kalau jalan Yesus sudah tidak ada Bang. Itu terbukti jalan Yesus itu tidak ada. Yang sekarang ada itu adalah jalannya Nabi Muhammad SAW. Sebaik apapun Bang G, sebaik apapun yang namanya Bang David, andaikan tidak mengimani yang namanya Rasulullah, tidak ada tempat di surga Bang. Tidak ada tempat.
Karena Yesus hanya diperuntukkan jalannya untuk Bani Israel. Sementara Nabi Muhammad itu diperuntukkan untuk seluruh umat manusia. Yesus hanya mengatakan, wahai Bani Israel, wahai Bani Israel. Tetapi Nabi Muhammad di dalam Al-Quran ada nggak yang mengatakan, wahai orang-orang Arab? Tidak akan pernah ketemu, Bang. Tetapi yang diseru dalam Al-Quran, ya ayuhanas, wahai seluruh umat manusia, ya Bani Adam, dan lain sebagainya. Itu Bang ya. Nah terus, tadi Abang mengatakan, apakah nabi-nabi sebelumnya mengajarkan sholat? Tentu Bang, mengajarkan sholat. Cuma sayang Bang, sholatnya itu tidak diceritakan secara gamblang di dalam Al-Quran. Sholatnya seperti apa? Yang konon ada yang mengatakan Nabi Sulaiman alaihissalam itu sholatnya hanya berdiri saja. Ada yang mengatakan para nabi yang lain sholatnya hanya duduk saja. Dan lain sebagainya. Seperti halnya di dalam kitab Keluaran 40 nomor 32. Tadi Abang mengatakan harus mencucikan diri apabila mereka masuk ke mesbah pertemuan, dan apabila mereka datang ke mesbah itu, maka mereka membasuh kaki dan tangannya. Ini wudhu Bang. Ini mensucikan diri. Bagaimana mungkin kita mau menghadap Sang Maha Suci sementara badan kita itu tidak suci? Ini kan hal yang mustahil Bang, seperti itu. Maka dari itulah kita harus mensucikan diri Bang, bukan cuma bersih. Nah begitu Bang ya. Nah terus di dalam Matius 26:39 caranya itu Yesus maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Di dalam 1 Raja-Raja 18 nomor 42 di situ dikatakan membungkuk ke tanah dengan mukanya kedua lututnya dan lain sebagainya. Nehemia 8 nomor 7 di situ dikatakan lagi sampai kepada sampai bersujud kepada tanah Bang. Jadi seperti itu Bang, cara yang namanya sholat di dalam nabi-nabi sebelumnya. Karena poin inti ajaran para nabi itu poin intinya cuma dua Bang. Poin intinya, yang pertama mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang kedua sholat. Itu poin inti ajaran para nabi. Dan kalau misalkan kita mau konsep keselamatan di dalam Islam, semua itu sudah masuk ke dalam rukun Islam Bang. Rukun Islam itu ada 5. Nah, yang kelima ini semuanya sudah tercakup, sudah termasuk ke dalam sholat. Yang pertama, mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Yang kedua, kita melaksanakan yang namanya sholat. Yang ketiga, kita melaksanakan yang namanya puasa. Yang keempat, kita zakat. Dan yang kelima, menunaikan ibadah haji ke tanah suci. Dan konsep keselamatan ini semua sudah terdapat di dalam sholat Bang. Nah, pada saat kita melaksanakan sholat, apakah umat muslim kami mengucapkan 2 kalimat syahadat? Kami mengucapkan Bang 2 kalimat syahadat. Betul? Pada saat tahiyat akhir sama tahiyat awal, tahiyat akhir, kami mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, itu sudah 2 Bang masuk. Nah, yang ketiga, kita masuk ke puasa. Ketika yang namanya umat muslim melaksanakan sholat, apakah kita makan dan minum Bang? Coba saya tanya umat muslim, kita pada saat puasa, pada saat kita sholat, makan dan minum tidak? Enggak. Kita tidak ada pada saat sholat makan dan minum. Itu tandanya kita berpuasa. Pada saat kita itu menghadap yang Maha Kuasa. Kegiatan apapun juga pada saat sholat itu dihentikan Bang semua. Semua fokus kepada sholat. Yang keempat, kita berzakat. Pada saat azan dikumandangkan, apakah kita tidak menzakatkan waktu, tidak meluangkan waktu untuk berdoa kepada Allah, untuk bersyukur kepada Allah, dan lain sebagainya? Itu kita sudah berzakat waktu Bang. Berzakat waktu untuk apa? Untuk menghadap kepada yang Maha Kuasa. Nah, karena di dalam Islam itu ada 3 panggilan ya di dalam Islam. Yang pertama, pada saat azan dikumandangkan, ini adalah panggilan yang tidak pernah bisa kita nanti-nanti. Yang kedua, pada saat kita dipanggil untuk ke tanah suci. Dan yang ketiga, pada saat Allah memanggil kita, yaitu ajab pada saat maut itu Bang ya. Nah yang terakhir Bang, konsep keselamatan di dalam Islam yang terakhir, itu kita menunaikan yang namanya ibadah haji. Ibadah haji ke tanah suci. Ketika yang namanya kita sholat, baik itu di Indonesia, baik itu di Mekah, di Madinah, dimanapun juga, sama tidak menghadap kita ke Ka'bah? Saya tanya, sama tidak umat muslim dengan yang ketika orang menunaikan ibadah haji? Sama semua Bang, kami seragam semua. Jadi konsep keselamatan itu sudah ada di dalam yang namanya sholat Bang, sudah ada. Nah jadi lengkap sudah Bang. Karena sesuai dengan apa yang Dewa katakan,
Betul, ibadahnya rapi, ibadahnya kompak dan lain sebagainya. Andaikan ibadahnya itu tidak kompak, kacau bang, kacau. Contoh kayak gini ya, imamnya itu orang mana, orang Arab. Pada saat dia memimpin sholat, Allahu Akbar, datang orang Padang bang, Allah lagadang, beda ini. Ya kan, kacau tidak? Kacau. Datang orang Sunda. Datang orang Sunda. Allah gede pisan. Datang lagi orang Arab, orang Betawi. Allah gede banget. Wah, ini kacau bang. Ibadah kayak gitu, kacau. Ya juga ya. Ya benar ya. Iya, semua kami kompak bang. Kami semua menghadap kepada kiblat. Kiblat kami itu adalah ke Ka'bah. Itu adalah jalan supaya kita itu tidak tersesat bang. Nah, kembali lagi ke tema yang tadi ketika abang menanyakan kalau Yesus itu adalah jalan, hidup, dan kebenaran. Nah, pada saat Yesus mengatakan seperti itu bang ya, sekarang yang namanya jalan harus punya arah. Setuju tidak bang? Setuju. Nah, sekarang Yesus ketika menanyakan jalan, hidup, dan kebenaran tidak akan sampai kepada Bapa tanpa melalui Yesus. Arahnya kemana bang? Saya tanya. Bangsa Israel. Oh, enggak ada bang di gereja bang. Enggak ada. Yesus sudah tidak punya arah bang. Tidak ada arah. Yang punya arah itu hanya umat muslim. Kemana arah kami itu? Arah kami, kiblat kami adalah ke Ka'bah. Apa makna dari Ka'bah itu? Menyatukan visi, menyatukan misi, menyatukan langkah, menyatukan tujuan. Kemana tujuan kita? Ke surganya Allah. Orang yang tidak punya arah, jelas. Orang yang tidak punya arah, jelas dia akan tersesat bang. Pasti akan tersesat dia. Setuju tidak bang? Abang misalkan ya kenalan sama janda. Main aja ke rumah saya. Ya kan, tapi ternyata janda itu tidak menunjukkan jalannya kemana, arahnya kemana. Abang nyampe tidak bang? Abang tidak akan pernah nyampe bang. Kalau misalkan abang tidak punya arah. Kalau abang tidak punya arah, pasti abang tersesat. Begitupun umat muslim. Kami sudah ditetapkan arah kami kiblat kami adalah ke Ka'bah. Siapapun juga umat muslim yang tidak melaksanakan sholat, jelas dia akan kehilangan arah, pasti dia akan tersesat. Tersesat dia pasti bang. Maka dari itu, sebagai umat muslim, supaya kita tidak kehilangan arah, jaga yang namanya sholat. Kalau itu bang, Islam itu mantap tidak bang? Apakah itu neraka kekal? Jaminannya? Oh tidak bang, tidak kekal bang. Kalau umat muslim itu bang ya, seburuk-buruknya umat muslim. Aduh musiknya. Bang G noise musik banget loh. Bang G. Di mute coba. Aku nggak bisa, moderatorku nggak fungsi soalnya. Di mute coba. Lanjut bang. Ya. Apakah umat muslim yang tidak melaksanakan sholat dia akan selamanya di neraka? Kalau di dalam Islam bang ya, seburuk-buruknya akhlak muslim, tetap ujung-ujungnya adalah surga. Tapi kemungkinan besar kalau orang seperti itu pasti akan mampir dulu bang. Entah itu mampir di syair, entah itu mampir di sakor, kami tidak tahu bang. Wallahu alam seperti itu. Tetapi kalau dia yang namanya menjaga yang betul, memang betul. Di dalam hadis diceritakan, itu pembahasannya panjang itu bang ya. Hadis Nabi Muhammad mengatakan dia bersujud kepada Allah, ya Allah tolong selamatkan hambaku walaupun dia punya iman sebesar biji jagung. Allah mempersilahkan kepada Nabi Muhammad untuk menjemput umatnya. Setelah itu Nabi Muhammad bersujud lagi di hadapan Allah. Nabi Muhammad mengatakan kepada Allah, ya Allah tolong selamatkan umatku walaupun di dalam hatinya ada iman sebesar biji jaroh. Allah izinkan, Allah selamatkan itu. Dan kemudian Nabi Muhammad pun bersujud kembali sampai Nabi Muhammad mengatakan kepada Allah, ya Allah tolong selamatkan umatku walaupun di dalam hatinya dia pernah mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi dari yang biji jagung, biji kurma, biji jaroh, biji sawi, sampai akhirnya yang tidak ada biji sama sekali bang. Hanya mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan itu pun pada saat menikah. Gitu bang. Ya, dan Nabi Muhammad abang tadi mengatakan ya. Nabi Muhammad kan untuk seluruh umat ya. Nah ketika waktu Nabi Muhammad itu menjemput umatnya itu, apakah yang akan menjemput umat Kristen, Hindu, Buddha gitu?
Oh enggak bang, Nabi Muhammad hanya menjemput umatnya saja bang. Dari mana kenalnya itu? Dari kami sholat bang. Nanti Nabi Muhammad akan mengenali kami lewat sholatnya bang. Makanya orang yang tidak melaksanakan sholat, Nabi Muhammad tidak akan kenal bang. Maka dari itu, selagi kita masih bernapas, jagalah sholat kita. Insya Allah, setelah kita berhenti bernapas nanti, sholat itulah yang akan menjaga kita nanti. Yang namanya sholat, itu bukanlah part time. Yang namanya sholat, bukanlah sometime. Yang namanya sholat, bukanlah no time. Harus full time, juga on time. Karena mati itu anytime. Alright. Gitu bang. Hidup janda. Janda semakin terdepan. Alright. Jangan kenceng-kenceng, ada Bunda Rahma. Ya, Dewa belajar bahasa Inggris bang. Belajar bahasa Inggris sedikit-sedikit, ya kan? Nah, gimana bang? Ada pertanyaan yang lain? Silakan abang berproses aja ya. Pagi di situ belajar, berproses, terus aja belajar, terus aja berjuang, sampai pada suatu hari Allah mengatakan saatnya pulang. Disitulah perjuangan dan belajar dihentikan. Semua pun dengan kesabaran berproses itu. Sebentar. Bersabarlah dengan proses, bunga tak mekar karena dipaksa. Tapi karena ia sabar menerima cahaya, air, waktu, begitu pula dengan jiwa kita. Ya, silakan bang. Nanya apa bang? Bang G. Siap bang, siap. Kan kalau di dalam Muslim kan bang, ada tadi berapa rakaat? 5 rakaat ya bang. Apa? 5 sholat apa 5 rakaat? 5 rukun Islam maksudnya. 5 rukun Islam, betul. Bang, kalau di antara salah satunya kita tidak mampu, itu gimana bang? Maksudnya nanti masuk apa, neraka atau? Tidak bang, Allah itu maha tahu bang. Yang namanya sholat itu harga mati bang. Siapapun dia, apapun pangkatnya, Allah maha tahu. Yang namanya sholat semua orang pasti bisa. Bagaimana kalau orang itu sakit, ya kan? Dia bisa yang namanya sholat dengan tidur, dengan cara rebahan. Bagaimana kalau dia cacat, tidak bisa berdiri, dia bisa sholat dengan jongkok. Bagaimana kalau misalkan dia jongkok tidak bisa dan rebahan pun sulit, dia bisa yang namanya sholat melalui kode mata. Bagaimana kalau kode mata pun tidak bisa, karena mungkin kemungkinan besar dia mata keranjang, dia bisa sholat menggunakan hati. Bagaimana kalau hati tidak bisa? Jelas orang itu mati bang, kalau tidak punya hati. Allah maha tahu bang, sholat itu pasti bisa, siapapun juga bisa melakukannya bang. Karena percuma umat muslim melakukan hal kebaikan apapun juga, dia sedekah setiap bulan, dia berangkat naik haji setiap tahun, tapi ketika dia tidak melaksanakan sholat, imannya amal kebaikannya sulit untuk sampai bang. Sulit untuk sampai. Tetapi ketika umat muslim itu melaksanakan yang namanya kebaikan, terus dia sholat, insya Allah amal kita itu langsung sampai. Karena Allah menilai dari yang namanya sholatnya. Kalau sholatnya baik, insya Allah amalnya itu baik. Kalau sholatnya buruk, amalnya pun pasti itu buruk bang. Maka dari itu, sesuai dengan apa yang Dewa katakan, jagalah yang namanya sholat, insya Allah. Selagi kita masih bisa bernapas, jaga yang namanya sholat. Dan setelah kita berhenti bernapas nanti, insya Allah sholat itulah yang akan menjaga kita nanti. Itu bang. Berarti kesimpulannya ibadah apapun kalau ibadahnya bukan sholat itu nggak ngejamin surga ya? Oh, sholat juga nggak bisa ngejamin surga bang. Sholat juga nggak bisa. Sholat itu kewajiban bang. Sholat itu kewajiban. Tidak ada umat muslim ketika sholat itu kami itu untuk mendapatkan surga. Tidak ada. Sholat itu kewajiban. Kita ini pantas tidak? Kita ini kan seorang hamba, bang. Seorang hamba. Allah hanya memerintahkan kepada kita 5 waktu. Kita ini sanggup nggak sih seorang hamba? Sanggup kak? Buktinya, alhamdulillah. Kita banyak yang sanggup, bang. Gitu, bang. Kata siapa umat muslim mengatakan sholat bisa menuntun kita ke surga? Mimpi, bang. Jangan mimpi. Ya, sholat yang kita kerjakan ini berapa tahun sih? Usia kita ketika di dunia berapa tahun sih, bang? Berapa tahun? Kalau kita mau hitung-hitung bang, bahkan saya pribadi ya bang, saya pribadi, andaikan saya mau ngomong kepada abang nih ya, saya pribadi belum tentu bang, saya bisa langsung masuk ke surga bang, walaupun saya sering menjaga yang namanya sholat, belum tentu bang. Harapan kami sebagai umat muslim untuk masuk ke dalam surganya Allah itu sangatlah tipis bang,
Sangat tipis. Tapi ada satu bang yang membuat saya yakin, yang membuat harapan kita itu besar supaya kita itu masuk ke dalam surga. Apa itu? Bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Itu yang membuat harapan kita itu besar bang. Itu, ya. Bisa jadi bang, sholat yang kita kerjakan selama ini kita punya sifat ria. Bisa jadi ketika kita bersedekah kita punya sifat ria. Bisa jadi pada saat kita melaksanakan yang namanya menunaikan ibadah haji ke tanah suci ada uang haram tercampur di situ bang, ya kan? Belum tentu itu diterima. Tapi ketika yang namanya kita bersolawat kepada Nabi Muhammad, mau dilakukan bagaimanapun juga, insya Allah yang namanya solawat kepada Nabi Muhammad pasti akan sampai kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, Inna aunasi bisafaati yaumul kiamati aksaruhum alaya solatan. Sesungguhnya orang yang dekat denganku nanti adalah orang yang bersolawat kepadaku. Nah, ini yang membuat harapan saya besar bang. Saya bersolawat. Bayangkan umat muslim setiap hari bersolawat berapa kali. Dalam sholat kita bersolawat bang. Mau dilakukan dalam hal apapun juga bang, salawat itu bang, insya Allah yang namanya salawat, pahalanya pasti Allah terima. Pasti itu bang. Ya, tidak akan ada pernah yang menghalangi. Ketika di dalam hadis dikatakan bang, pada saat Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada malaikat untuk menghitung tetesan air hujan yang jatuh ke langit, yang jatuh dari langit ke bumi, malaikat itu sanggup untuk menghitung bang. Tetapi pada saat Allah memerintahkan kepada malaikat untuk menghitung berapa banyak pahala solawat, kalau misalkan kita bersolawat itu secara berjamaah bang, malaikat tidak sanggup untuk menghitung bang. Betapa luar biasa yang namanya salawat itu bang. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu bang yang membuat harapan saya besar untuk masuk ke dalam surganya Allah. Saya bersolawat bang. Saya melaksanakan yang namanya sholat. Belum tentu bang sholat saya diterima. Tetapi Allah tidak melihat itu. Allah melihat yang namanya perjuangan kita. Allah melihat yang namanya usaha kita bang. Pada saat kita melaksanakan yang namanya puasa, belum tentu itu juga diterima. Pada saat kita melaksanakan zakat, belum tentu juga diterima bang. Maka dari itu, Dewa menyarankan kepada umat muslim, bersalawatlah kepada Rasulullah SAW setelah sholat. Ya, setelah sholat. Bersalawat kepada beliau. Ya, itulah makna dari yang namanya sholawat bang. Silakan bang. Oke. Ya, mungkin sedikit ya Gi ya. Salah satunya ibadah sholat kami ketika imamnya itu tukang beca atau siapapun ya, dia memenuhi syarat. Udah, kemudian jemaahnya itu presiden, nggak bisa berhenti. Terus jemaahnya paling belakang nggak bisa. Itulah Islam itu tidak pernah memandang siapapun, baik kaya miskin, nggak pernah memandang. Jangan mentang-mentang dia presiden, terus dia di depan, nggak ada, sap belakang, nggak ada berhenti. Itulah Islam, keren nggak? Beda. Iya. Dengan walaupun pangkatnya kalau dia sholatnya ketinggalan itu ya kan di belakang dia. Iya belakang, mau dia presiden pun sekalipun. Iya. Peduli. Itulah yang saya salutin sama ibadah orang Islam itu, bukan rapinya doang, teratur gitu. Betul itu. Orang biasa juga kalau bisa imam ya di depan mau benar, yes. Itu yang saya salutin, nggak mandang pangkatnya apa. Nggak mandang, itulah Islam. Itulah kerennya Islam, nggak mandang. Walaupun di bawah siapa, nggak memandang. Itulah Tuhan untuk seluruhnya tanpa memandang. Artinya politik adil. Beda dulu kalau ke gereja perpuluhan, yang paling banyak perpuluhan duduk depan, kalau nggak belakang, bersera, ya kan? Iya, ketika masuk tempat ibadah, alas kaki dilepas. Yes. Itu kan menunjukkan itu tempat itu kan kesucian. Yes, benar. Ben.